Lewati serangkaian proses legislasi sampai penghalusan, dekolonisasi, demokratisasi pasal 207 ini yang sumber asal pasalnya itu kan awalnya memang kan delik biasa. Nah, kita formulasikan ini sebagai delik aduan tadi kan untuk menghormati lembaga tersebut untuk menjaga citranya. Persoalan memang ada perilaku oknum yang memang merusak citra tersebut, itu memang dua hal yang berbeda. Dan tadi saya sudah sampaikan juga di sela-sela acara kan. Kalau memang yang disampaikan itu fakta, kalau yang disampaikan itu untuk membela diri atau untuk kepentingan umum, berupa aksi unjuk rasa, kritik sekeras-kerasnya. Kalau memang kinerja lembaga tersebut sudah buruk, misalkan ada masalah itu. Kritik sekeras-kerasnya, tapi kalau kemudian kritiknya bentuknya seperti ini, DPR, Dewan Penipu Rakyat, ini termasuk ini contoh, kita simulasi ya. Kita simulasi. Ini nggak menghina ini. Iya, kita simulasikan sekarang. Kita simulasikan. Kalau secara formil, ini jelas penghinaan. Saya dengan tegas katakan. Dari mana, Bang? Sebentar dulu, saya jelasin. Sabar, Bang. Ini jelas penghinaan. Tetapi tidak akan pernah ada proses hukum ya tanpa ada pengaduan dari DPR. Tapi kan artinya masuk jika kemudian ada yang tersinggung dan melaporkan itu bisa ditindak, Bang. Sekarang gini, ini yang dibilang menghina yang mana? Nah, sekarang begini, kan DPR itu kan dipilih ya kan secara konstitusional ya kan. Anggota DPR maksud saya dipilih mewakili daerah pilihannya masing-masing. Kalau DPR yang mempunyai kekuasaan untuk tiga ya Bang ya, ada fungsi legislasi, ada fungsi pengawasan, ada fungsi budgeting, dikatakan menipu rakyat, bubar negara ini, Mas. Enggak, yang bilang menghina mereka yang mana? Ini Dewan Penipu Rakyat kan? Ya kalau dia bikin begitu apa boleh? Oke, penipu. Sekarang gini, lembaga sebentar saya bilang. Enggak, berarti mana mungkin lembaga yang repot. Kalau orang yang sosialisasi RUU-nya membuat penafsiran bahwa itu terhadap institusi. Pendapat saya kalau misalnya subjektif dong artinya, Bang. Makanya gini, setiap penghinaan di belahan bumi manapun sifatnya subjektif. Oleh karena itulah tim rumus merumuskan ini ya satu sebagai delik aduan. Ya kan? Nggak bisa gini Pak Albert. Gini saya jelasin sama Anda. Anda nggak bisa menerapkannya secara subjektif. Itu cara berpikir Anda sangat totalitarian. Saya jelasin, ya. Kenapa? Dia subjektif pada korban boleh, tapi kalau mensubjektifkan pada kekuasaan yang nanti dia laporkan formilnya dengan menggunakan fasilitas kekuasaan, itu ciri-ciri totalitarian. Tidak boleh ada yang lain yang eksis selain dirinya. Anda itu orang sipil. Nah, makanya saya jangan Anda berkontribusi pada penciptaan negara ini pada sikap praktek yang sebetulnya menciptakan kekacauan nanti. Makanya begini saya jawab. Indonesia sudah meratifikasi ICCPR. Ya. Nggak bakal berlaku pada pasal kayak begini. Tunggu dulu sebentar. Belum selesai penjelasan saya, Bang. Kita tuntaskan ke Bang Haris. Iya. Kita bebas kok berekspresi, berpendapat dan lain sebagainya. Ya, tetapi berekspresi ditangkap. Tetapi bukan untuk menghina. Kalau misalkan maaf, DPR dikatakan seperti ini ya tadi kan saya sudah katakan secara formil saya anggap menghina. Tetapi bukan, ini soal subjektifnya. Dari mana Anda tahu bahwa ini adalah menghina si Puan Maharani dan kawan-kawan? Bukan, ini bukan menghina personil. Saya kan simulasi. Itu dia. Hari sudah keliru. Tadi kan sebut Puan Maharani. Dan kawan kan artinya DPR Bang maksudnya. Bukan, maksudnya kan tadi saya sebut keliru, nama. memahami kekeliruan kamu. Berarti kan itu kan mengacu pada personil. Yang saya maksud adalah konteks lembaga. Tadi kan memang saya sudah sampaikan penghinaan itu sifatnya subjektif dimanapun juga. Ini masuk ya ke lembaga ya? Nah, secara formil, sekarang institusi bagaimana bisa subjektif? Loh, bukan. Sekarang gini, kalau tadi saya sudah mengatakan, kalau contoh nih karena TV One sudah memilih DPR sebagai contoh dan langsung pada formil. Ini yang ada di lapangan. Bagus. Makanya kan saya sudah katakan dari tadi, kalau DPR yang merupakan lembaga negara yang fungsinya budgeting, pengawasan, legislasi dikatakan menipu, ini berarti konsep negara check and balances yang ada dan posisi pengawasannya lagi sudah tidak ada. Karena janji dan juga apa yang dilakukan berbeda. Ini termasuk terlepas ada perilaku mungkin dari anggota-anggota tertentu yang merusak citra DPR. Tapi itu bukan penghinaan lain. Itu konteks lain. Tapi makanya saya sampaikan, kalau betul bisa dibuktikan menipu, saya tanya DPR menipu yang mana sekarang?